Tapi Hypo di sini sudah Wah. mengeluarkan Baxia Yap. yang dari tadi udah di-ban sama Ratu Yes. Sena yang bener-bener dihindarin banget. Kita Wah. kalau di atas kertas kita nggak tahu sih alasan patah karena kenapa. Tapi Hypo di sini pasti mengurangi banget sih regen dari seorang Uranus. Tapi Yami di sini pengen ngepick seorang Sulit Mini sih. Shitar. Mungkin tujuannya ya untuk diperjelas, mungkin untuk menghindari Benedetta agar tidak bisa terlalu lincah. Cuman apakah itu akan efektif atau enggak? Menurut gue enggak. Karena dengan Mini Shitar yang King Story-nya yang enggak terlalu besar, Benedetta masih bisa kabur dengan cukup mudah sih. Wah. Mini Shitar yang di-pick. Oke. Kita lihat apakah Mini Shitar yang di-pick oleh teman-teman Iya, sana kalau- bisa efektif untuk mengcounter seorang Benedetta dari Onyx Prodigy. Kenapa, Pak? Bentar ya. Oke. Inilah hero-hero yang udah langsung diambil oleh masing-masing tim. Kita lihat aja bagaimana dari Araki Kingdom ataupun pendukung dari Araki di luar sana, dari pendukung Onyx ataupun Sonic di luar sana. Kalian ramein banjirin kolom komen kita. Yes. Dukung terus. Ini dia skor 2-1 akan jatuh ke tangan siapa? Kalau di MPL ada Royal Derby. Ini dia Royal Derby kita di MDL, ada Onyx Prodigy versus RRQ Sena. Iya. Ya sabar banget sih melihat komposisi hero dari kedua tim. Menurut kalian lebih pro kemana? Yap. Prefer kemana? Kalau Pulung Onyx. Kalau Joji Onyx. Oke. Tapi pengen lihat dari teman-teman RRQ Sena sih. Dan ini langsung aja kita lihat sensasi dari kedua tim RRQ Sena dan juga Onyx Prodigy di game yang ketiga kali ini. Ini dia yang di area middle ya, sudah diisi oleh seorang Sirvit Lens. Di sisi lain dari RRQ Sena udah diisi oleh seorang Sylvana, Mathil dan juga Granger. Yami akan berhadapan oleh seorang Birul kah? Dan dari kedua tim seperti biasa masih mencoba untuk clearing minion dulu, masih Wah. mencoba untuk farming cantik dulu. Kenapa tuh kak? Dan sekarang Bene yang hits. Iya, Bene jungle. Brodinya di area live. Expil ini ya, berhadapan dengan seorang Soso di sini. Soso kah akan menjadi kesulitan kah? Tuh, gua tembak. Gua setrum lu. Konslet lu sono katanya. Balik lu sono. Kan kayak gitu tuh dari dalam hati ya kali kayak gitu tuh ya. Kita mah ngedapi. Wow. Hampir saja. Hampir aja tadi flame. Itu tadi flame shot ya? Iya, Flame flame shot shot dari dari Kagura. Kagura. Wah. Hampir aja. Tapi jadi throwback tadi malam Cipi headshot mulu flame shotnya ya kan? Iya sih, iya. Hoki sebulan yang kamu pakai ya? Iya nah, iya Cipi. Gila, oke banget itunya. Langsung masuk terus hilang. Seperti Dua ragu kali. saya. Gitu. Sebenarnya itu bukan headshot doang sih Pak Pulu. Headshot loh, Tapi beneran. cicilan dari kita juga sih Pak Pulu. Tapi headshot tetap loh bisa dari Soso udah mendapatkan follow up damage juga, udah memberikan pressure juga karena Soso ya, tapi Soso masih bisa berdua. Tapi first blood berhasil diamankan oleh seorang RRQ Sena. Ini Waduh. harus dihilangkan di area bottom lane. Cowoknya sekarang Gemini yang harus dihilangkan, sementara Biro sekarang berubah. Kalau tadi ada cowok yang digunakan, sekarang yang menggunakan langsung arah marksman-nya. Sementara itu untuk Yami langsung aja masih bisa menyelamatkan diri dengan ada flicker yang udah dia gunakan. Dia pindah ke sisi yang berbeda, masih bisa kabur lagi. Tapi Sky, Biro ya ampun dikit banget. tipis banget sih. Oke, dikit banget. Soso melihat bergerak dari seorang Biro akan gak ketahuan dan Wah, ketahuan Kak. masih Iya, bisa masih bisa kabur. Ya masih bisa tuh mundur ke belakang. Dari Brodinya wah. Dikejar nih, dikejar Hoki nih. sih. Oh enggak. Enggak ya, karena Sabar, jauh sabar, juga. Lebih sabar. objektif ke arah Sabar. clearing minionnya. Ya bisa jadi kan kadang kalau kayak gitu mau dikejar langsung begitu. Oh iya, benar-benar. Biasanya suka kayak gitu sih. Dan ini kalau kita lihat turtle yang pertama sudah muncul. Udah encounter juga dari kedua tim di arah turtle-nya RRQ. Mencoba untuk melakukan poking, tapi Tama sudah memberikan damage yang signifikan juga dari teman-teman RRQ Sena. RRQ Sena mereset kembali turtle-nya. Masih belum pas timingnya untuk melakukan poking ke arah turtle-nya Tama. Di situ udah melakukan backup juga ke arah satu hero dari teman-teman Onyx Prodigy harus dihilangkan di area mid lane-nya. Baik, pakai saya sebuah tadi percobaan yang sudah dilakukan dan Hypo menjadi korbannya. 2 orang ataupun 2 poin kill sekarang menjadi milik dari RRQ Sena. Yami di bagian bawah di bottom lane juga masih mempertahankan, sekarang hampir tercolok aja. Untung masih ada Sunpo yang masih menyelamatkan ke arah Gemininya. Yes, benar sekali. Dan Gemininya masih mencoba clearing minion. Sekarang mencoba untuk melakukan side up juga di area bottomnya. Di sini ada 3 hero juga. Turtle yang kedua akan muncul dalam 107 detik. Masih ada waktu untuk farming dulu. Soso di sini udah mendapat pressure juga dari kedua hero. Teman-teman Onyx Prodigy Hypo melakukan
Bola BK tapi tipis banget. Hypo yang harus ditumbangkan kah? Sosonya yang harus mundur ke belakang membuat Biru bisa mengambil gold sheet turret di arah top lane-nya. December Justice-nya pas banget karena build tapi Biru masih bisa mundur ke belakang. Iya, masih bisa terlepas dengan spell tangan hijau berdoa alias Purify itu ya. Yes. Masih bisa keluar dari area Imperial Justice. Cuman ini PR baru untuk Uranus dengan adanya Baxia sih. Regennya dia pasti bakalan berkurang secara drastis dan Di bawah mungkin- anteng banget nih. Iya, Oke, abis shieldnya dan satu tarot berhasil diamankan oleh teman-teman Arcusena. Di selain Hypo nggak mau kalah, Onyx Prodigy juga harus bisa mengamankan tarot yang di arah top lane-nya. Sirvet Lance melihat Soso sudah tertekan, oleh kedua harus melakukan backup. Dan satu hero dari teman-teman Onyx Prodigy harus dialihkan di area top lane-nya. Waduh, ini dia Imperial Justice langsung dikeluarkan lagi. Tapi untuk spell hijau berdoanya udah nggak ada alias Purify, udah nggak ada lagi dan dia pun nggak selamat tertangkap tadi di dalam lingkaran. Iya, benar banget. Sedikit lagi tarot yang berada di area top lane dari teman-teman Arcusena bisa ditemukan oleh teman-teman Onyx Prodigy. Kedua tim coba untuk melakukan farming dulu, melakukan objektif ke arah scaling di area XP-nya dan melihat dari itemnya ini Choji. yes, kalau dari item ya kita lihat nih Granger juga belum ada attack item, dia baru punya Raptor Machete. Sementara kalau kita lihat dari Benedetta sudah punya sepatu ya yang dimana roamingnya udah cukup oke gitu. Dari tadi emang dia bagus banget roamingnya, naik turun sambil ngejungle juga. Nah, cuma kalau dilihat ya dari seorang Brody kayaknya ini baru Pak Pulung. Ada Berserker Fury tadi sebelumnya nggak ada Pak. Iya, itu Cuman- makanya tadi kan udah gue bilang tadi di game kedua itu layaknya try out untuk mereka gitu. Sementara itu udah ada Cycle Eagle langsung dikeluarkan. Electo Final Blow-nya nabrak ke arah siapa pun tapi nggak ada yang kena. Yami ngejar juga tapi nggak terkena. Ini udah King's Call-nya langsung dikeluarkan begitu aja tapi nggak ada yang masuk ke dalam area yang udah dikeluarkan dari Min Sitarnya. Iya, baik sekali. Tim Fight dilakukan berhasil mengamankan satu turtle lagi di area, sedangkan minion melakukan objektif di area topnya. Well played minion berhasil melakukan satu turret di area Arcusena. Ini dari segi networknya hanya berbeda, belum jauh juga ya. Belum baru Onyx baru 1.500. Iya, Onyx Prodigy masih memiliki opportunity untuk melakukan backup dari Silhouette Wave. Dragonnya mengarah ke orang Soso, tapi Sosonya masih bisa mundur ke belakang di area Cycle Eagle dikeluarkan dan harus dihilangkan di arah mid lane-nya. Wah. Dari teman RQ. Cepet ya tadi. Iya. Baik. Ini Electo Final Blow ke depan, Nyelup. dia balik lagi, Yes. NI for NI-nya balik lagi ke belakang, ngedash lagi, dapat satu orang. Nyelupnya licin Oke. kalau dilihat ya. Dan Baik. oke lah ini untuk Biru menggunakan Berserker Fury mungkin damage-nya baru akan kelihatan banget dari seorang Brody yang banyak banget di band di MDL. Cuma kalau kita lihat Yaminya di sini Yaminya udah melakukan backup tapi masih bisa mundur ke belakang di selain Blaze mencoba untuk melakukan follow up ke arah Hypo-nya, tapi Hypo masih bisa mengundurkan dan ternyata harus dihilangkan di sisi lain. Warlord mencoba untuk melakukan backup Imperial Justice, harus seorang Biru-nya benar-benar harus hilang Electo Venoble untuk melindungi, tapi sayang sekali Sirvet Lance harus dihilangkan di area rivernya di sisi lain. Warlord juga harus dihilangkan di area rivernya, 1-3. Waduh, ini rugi banget sih untuk Onyx Prodigy. Mereka kehilangan core utamanya, mereka kehilangan marksman-nya juga. Tadi yang kehilangan dari RRQ Sena hanya ada satu orang gitu. Bahkan sekarang serangannya masih ada lagi. Blaze masih ingin lebih. Ini dia Rhapsody di bagian belakang, Sosonya langsung mengusir mundur agar mereka maju ke bagian depan. mini. Sakit banget itu tadi. Rhapsody yang dikeluarkan, ya ampun. Hypo melakukan backup-nya berhasil Wehehe. men-shutdown seorang Blaze-nya, tapi Blaze-nya masih bisa mengamankan 1 kill, jadi nggak terlalu rugi juga sebelum meninggal ya. 1 kill berhasil diamankan oleh seorang Blaze sebelum meninggal, dan di sini kita lihat Yami mencoba clearing-nya, mencoba untuk masuk ke area mid lane. Teman-teman Onyx Prodigy melakukan objektif tarotnya, di sisi lain juga Brody di area top lane-nya mencoba untuk clearing minion dulu. Sedangkan di area bottom-nya udah kehilangan 2 yang lebih tertarik sekaligus. iya, dan ini kerugian besar sih kalau menurut aku untuk Onyx ya, dengan hilangnya Tarat dan juga shield tadi yang sempat diambil oleh tim RRQ. Ini benar-benar nambahin banget kekayaan mereka dalam segi net worth. Iya, sebenarnya ini Turtle yang ketiga udah keluar, udah ada encounter juga, tapi Sirvet Lance dengan Red Burst berhasil mengambil Turtle. Yang pertama di situ udah ada follow up damage juga. Soso mungkin menurut seorang Hypo ke arah belakang. Dan nggak terlalu rugi juga ya, Turtle ketika berhasil diamankan. Dari segi networknya juga belum tertarik. Rhapsody-nya keluar mengamankan 1 hero, itu menandai Prodigy di sana Imperial Justice yang seorang Biru
Viro harus dihalangi di area mid lane-nya. Hai, ini perbuatan sangat baik Wow. sekali. Wehe, tertinggal Cabut lagi ya. di bagian belakang. 3 player dari Onyx pun menjadi korbannya. Hunter Strike sekarang milik dari Blaze. Akan semakin sakit lagi damage-nya. Akan ada movement speed tambahan lagi. Sementara itu di bagian tengah udah ada outer turret yang berhasil ditumbangkan. Payung dilempar ke bagian depan, nggak kena siapa-siapa. Alekta final blow-nya udah ada Kingko yang dikeluarkan tepat berada di tengah-tengah. Tapi dia pun menghilang. Gak sempat lagi Oke. untuk kabur. Oke, sayang sekali tuh final blow-nya tidak bisa men-sustain damage yang keluar dari 4 hero sekaligus yang dari mid lane-nya. Padahal tadi kalau kita lihat di area mid lane-nya itu gak ada siapa-siapa ya, tapi auto final blow-nya terlalu maju ke belakang. Jaraknya udah jauh banget. Ini gol dari Granger udah nikmat banget Rhapsody-nya. Granger Waduh. 7,5 duitnya. Kalau Brody masih 4,5 dan lagi mau ngarah ke Endless Let's Battle. battle. Oke, akan ada item-item attack untuk kali ini ya. Yes. Dan ini mungkin bakalan perih banget kalau dilihat game ya. Tim Cuman Real Justice jadi keluarkan itu mengenai 2 hero sekaligus dan langsung dibawa backup oleh seorang Mizzy Riser. Facility tipis banget tapi bisa mundur tahan ternyata harus dihilangkan. Sky, Yami dan juga Blaze yang tipis banget harus mundur ke belakang melakukan objektif ke arah Taretnya berhasil dihilangkan. Di sisi lain Gemini melihat seorang Matilda yang mencoba untuk kabur tapi Wave Dragonnya pas banget, killing spree harus diamankan oleh seorang Minsitar dari RRQ. Terkena jebakan ya Iya. tadi. ini mohon maaf Pak Bulung ya, saya flashback nih. Apa Ini tuh? Uranus di depan base ya kan, diem-diem aja. Waduh. Ini yang bikin mental kesel caster juga kayak gini-gini nih Uranus nih. Ngebaitingnya tuh bener-bener maksa banget di depan. Ya emang itu job Iya, dari dan Uranus itu- gitu. Makanya kalau emang mau ngilangin Uranus ya dibers habis-habisan gitu Iya. Kak. Gitu. Iya, oke. Lord-nya udah muncul. Teman-teman Argus Sena sudah melakukan setup juga di area 1 hero dari teman-teman Onyx Esports udah terkestan dan harus dihilangkan. Dan membuat teman-teman Onyx Prodigy bisa dengan leluasa langsung melakukan effect di roll-nya di situ. Alekto Fenobo dikeluarkan tapi nggak efektif. 1 hero harus hilang dari Minsitar berhasil shutdown. Begitupun juga dengan Blaze yang harus tersandot Tama. Harus mundur ke belakang, nggak ada damage dari Argus Sena dan juga harus mundur ke belakang 2 untuk 2. Wah, ini kehilangan satu damage dealer utamanya dan tadi ke shutdown. Berarti ada tabungan yang pecah nih. Iya. Kaguranya berarti ataupun tim dari Onyx Prodigy akan mendapatkan tambahan-tambahan gol lagi. Ini replaynya. Warnanya udah sangat bagus sih Coji. Ya, dan kalau kita lihat tadi hyponya emang benar-benar coba banget masuk ke depan. Cuman kelihatan Blaze-nya itu ngikut tadi Cycling Eagle-nya sama seorang Matilda dan akhirnya harus dihilangkan seorang Blaze di tangan Kagura karena Yin yang overturn-nya. Langsung terkena payung satu area, kesedot semua, kesetrum semua, udah gitu. Enak banget itu, walalalala Imperial Hypo. Justice-nya enak banget langsung aja. Ini dia Spiral Oke. Stringernya langsung dikeluarkan, langsung dibor tapi dari Baxianya masih cukup tebal. Iya, masih cukup tebal mengingat Baxia adalah hero yang dengan pure tank. Di sini Sky-nya mencoba untuk masuk tapi ada 2 hero dari teman-teman masih bisa mundur ke belakang di selain Warlord-nya. Gemini mencoba untuk melakukan backup, mencoba untuk memberikan damage tapi teman-teman masih bisa mundur ke belakang di sisi lain. Tama harus dihilangkan di area River-nya. Blaze masih mencoba objektif ke arah farming dulu, mulai setup posisi untuk melakukan poking ke arah Lord yang pertama. Dibalas langsung ya, tadi Kagura ngambil ke arah Rangernya, sekarang langsung dibalas lagi. Dan mereka mengarah ke area Lord. Ini mau ditunggu sampai menit 12 apa enggak ternyata langsung disikat aja. Enggak apa-apa, ini akan menjadi tambahan apa ya, ataupun Hero gebrakan baru lagi gitu Iya. untuk mereka. Iya, sedangkan di sini kalau lihat Onyx Prodigy melakukan objektif di area bottom dan teman-teman RRQ masih mencoba untuk meng-clearing minion kembali sampai Lord-nya berjalan di area bottom. Teman-teman dari Onyx Prodigy mencoba untuk melakukan setup sebelum Lord-nya masuk ke area. Mereka harus bisa memikirkan strategi bagaimana mereka bisa sustain damage yang nantinya akan masuk ke area teman-teman Onyx Prodigy. Iya, kalau menurut aku untuk winning moment seorang Onyx ya harus bisa team fight tapi harus bisa jauh juga dari King's Calling dari seorang Yami Iya. yang masih damage lumayan besar ya dengan 4 prajuritnya. Cuman tugas untuk RRQ justru Yami mesti masuk dan memberikan setup yang bagus dengan King's Calling-nya agar memberikan damage tambahan kepada Onyx. Oke, ini dia Lord-nya Cipi. udah mulai masuk di situ. Kita lihat 1 hero dari teman-teman yang Prodigy harus dengan Cycle Eagle dikeluarkan oleh seorang teman-teman dari RRQ Sena udah mulai masuk ke arah base dan harus menghilangkan seorang Benedetta-nya. Dan teman-teman Onyx Prodigy akan kesusahan men-sustain hero dari teman-teman RRQ Sena mulai masuk dan Lord-nya udah melakukan one strike push Gemini yang tipis banget. Nggak ada wave minion yang masuk dan ini dia
One straight push dari Lord Blaze-nya benar-benar sakit banget. One straight push dari base milik Onyx Prodigy. Ternyata seorang Gemini yang mencoba untuk mengarah tapi nggak bisa. Triple kill berhasil diamankan oleh seorang Blaze RRQ Sena yang harus bisa mengamankan game yang ketiga kali ini. Iya, ini dia game ketiga milik dari RRQ Sena, 2-1 skor milik Onyx Prodigy, milik RRQ Sena. Wow. Dibalas cuy. Yes, dan hari ini tuh Brody bener-bener ketekan abis ya. Dengan oke tadi dua lose ya. Kalau 3 sebenarnya tadi sama RRQ yang sempat pakai Brody juga. Dan ini gimana ya ngelihat game kali ini tuh bener-bener mengejutkan gitu loh. Ini bisa dibilang Brody kan itu kan hero yang paling ditakutin dan paling banyak di ban ya. Iya, cuman